Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ma'ruf ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan sharing buat teman-teman mengenai tanda-tanda awal kita masuk ke fase penyembuhan dari GERD dan anxiety ya. Jadi ada beberapa tanda-tandanya karena penyembuhan GERD anxiety ini nggak langsung brus sekaligus hilang semua sensasi, enggak ya. Jadi satu-satu ya. Satu-satu tuh makin hilang gitu ya teman-teman ya. Karena banyak sekali dari teman-teman yang belum menyadari gitu ya bahwa teman-teman tuh sebenarnya udah masuk fase penyembuhan, tapi teman-teman masih selalu memikirkan tentang penyakit ini, selalu memikirkan kapan ya saya sembuh gitu ya teman-teman. Kan sayang gitu ya, asam lambung naik lagi gitu ya. Mungkin saya juga ada sedikit cerita nih kemarin ya. Jadi ada ibu-ibu yang curhat gitu ya ke saya. Dia itu sakit GERD anxiety ini udah 3 bulan. Beliau itu penyebab GERD dan anxiety ini awalnya itu dia diet. Jadi dia pengen ngurusin badan gitu. Mungkin dietnya diet kurang sehat gitu ya, sehingga menyebabkan luka di esofagus ya, di saluran esofagus ya. Lukanya sebenarnya sedikit, cuman sensasinya itu dia merasakan semua ya, dari kelingan, dari sempoyongan, batuk-batuk ya, sampai dia itu takut gitu ya, saking takutnya karena ya mungkin lagi pandemi seperti ini ya. Dia itu dicek semua teman-teman, organ-organnya itu dicek semua, dari hati, fungsi ginjal, empedu, jantung, semuanya dicek normal teman-teman ya. Sampai dia tuh takut bahwa dia tuh terkena penyakit yang sekarang lagi marak lah. Makanya dia meningkatkan imun tubuh gitu ya dengan cara mengkonsumsi minuman yang mengandung vitamin C yang tinggi itu, yang asam. Wah, dikonsumsi terus makin meningkat gitu asam lambungnya ya teman-teman, karena tadinya dia belum tahu kalau dia tuh terkena GERD gitu ya, belum tahu terkena asam lambung gitu. Dia panik ya karena sensasinya begitu luar biasa, dia panik, cemas gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya dia udah bolak-balik ke rumah sakit, tak kunjung sembuh ya. Akhirnya dia memutuskan untuk endoskopi. Padahal sebenarnya ibu ini nggak perlu lah yang namanya endoskopi ya. Nah, setelah di endoskopi apa teman-teman? Ternyata dia tuh udah lambungnya udah masih bagus gitu ya. Lambungnya tuh masih bagus, normal gitu. Cuman lukanya dikit banget di area esofagus ini gitu. Ya mungkin karena dia udah 3 bulan sebenarnya udah masuk ke penyembuhan, karena paniknya tadi, parno ya, makin takut jadinya ya dia merasa sakit terus gitu ya teman-teman. Itulah ya, makanya teman-teman harus mengetahui bahwa mungkin ya siapa tahu ada ciri-ciri yang nanti saya sampaikan ada di teman-teman, berarti teman-teman udah mulai masuk ke fase penyembuhan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan panik gitu ya, karena udah mulai masuk fase penyembuhan, sayang. Jadi makanya tetap dijaga, olahraganya tetap rutin ya, pikirannya juga ya di manage lah pikirannya ya teman-teman ya. Jadi ini saya sampaikan menurut sepengalaman saya teman-teman ya. Dari awal mulai masuk fase penyembuhan itu, kalau yang saya rasakan itu paling pertama itu kita nafsu makannya udah mulai pulih, nafsu makan udah mulai membaik, udah tidak mual lagi teman-teman ya. Jadi kita makan itu udah mulai enak gitu ya, udah bisa menikmati makanan gitu ya, nggak seperti awal kita makan dikit aja kayaknya mual gitu, makan dikit aja kayaknya keliengan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau itu yang pertama ya. Kalau yang kedua adalah kita itu sudah tidak panas lagi perutnya ya, ketika kita mencicipi makan yang agak sedikit pedas gitu ya, sensasi di perut itu udah nggak panas. Kalau di dada mungkin masih kadang kalau masih awal-awal fase penyembuhan mungkin ada sedikit panas-panas di tenggorokan, di dada gitu, nggak apa-apa, itu wajar ya teman, tapi nggak terlalu sering gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah nyeri di daerah ulu hati, nyeri di perut, itu udah mulai berkurang, bahkan udah tidak berasa lagi ya. Tapi kalau perut masih kembung mah kadang masih ada, kalau seperti menekan di ulu hati masih ada, tapi udah nggak nyeri gitu. Itu lambung teman-teman udah mulai masuk fase kesembuhan, lambung teman-teman udah mulai bagus, sudah mulai baik, tapi kembung-kembung masih ada ya. Sebenarnya kalau kembung ini kita sehat pun bisa mengalami kembung ya teman-teman, tapi beda kayak kembungnya kita mah beda gitu ya. Yang keempat itu tenaga udah mulai pulih teman-teman ya. Dari tadi makannya udah mulai enak ya, tenaga kita tuh udah mulai pulih, udah nggak terlalu lemas lagi, sempoyongan udah sedikit berkurang, mata buram udah sedikit berkurang gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kelima, karena tadi kita makannya udah enak, tenaganya udah fit. Yang kelima ini salah satunya adalah BAB-nya udah lancar, BAB-nya udah nggak cair, BAB-nya udah nggak padat, udah normal lah seperti dulu ya BAB-nya ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang suka ngeliatin BAB-nya sendiri gitu ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk yang keenam, nah ini udah mulai masuk ke anxiety-nya teman-teman ya. Untuk yang keenam ini, teman-teman udah berani melakukan aktivitas di luar rumah ya. Artinya aktivitas di luar rumah tuh aktivitas yang misalkan kita jauh dari rumah itu kita tanpa perbekalan itu kita udah berani ya. Mungkin sebelumnya kalau teman-teman yang anxiety-nya masih tinggi, mungkin kalau pergi ke luar gitu jauh dari rumah pasti bawa air minum atau sedikit cemilan gitu ya. Nah, nanti kalau anxiety-nya udah mulai berkurang ya, itu teman-teman udah berani istilahnya keluar rumah tapi tanpa membawa perbekalan, itu udah mulai berani teman-teman ya. Nah, untuk yang ketujuh ini teman-teman udah bisa tidur malam dan tidur siang dengan normal. Artinya tidurnya itu udah mulai berkualitas ya, nggak terbangun-bangun lagi kalau malam. Tidur siang pun kita mau tidur jam 11, jam 2, jam 3 udah mulai bisa lah, udah nggak terlalu mikirin apa-apa gitu ya. Udah tidurnya udah berkualitas gitu ya. Nah, untuk yang ke-8, rasa takut itu udah mulai berkurang. Artinya yang tadinya kita takut keluar rumah jadi kita berani, yang tadinya kita takut ke tempat yang ramai kita jadi berani gitu ya, itu mulai berkurang ya. Itu salah satu ciri-ciri juga teman-teman udah mulai masuk fase penyembuhan ya. Untuk yang ke-9 ini teman-teman karena udah merasa enak di lambung, di badan udah enak, teman-teman udah mulai berani mencicipi makanan-makanan yang pantangan yang dulu pernah kita pantang gitu ya. Karena saking banyaknya makanan yang pernah kita pantang, nah teman-teman itu udah mulai berani mencicipi makanan yang sedikit dipantang dulu gitu ya, dimakan dikit, oh nggak ada sensasi gitu. Akhirnya teman-teman berani makan makanan yang pantangan gitu ya, seperti ya sedikit asam ataupun sedikit pedas, itu teman-teman udah mulai berani mencicipi makanan seperti itu ya. Itu salah satu teman-teman udah mulai masuk fase penyembuhan juga ya teman-teman. Mungkin itu sedikit tanda-tanda yang dulu saya alami ya teman-teman ya. Jadi step by step nanti sensasi yang teman-teman rasakan itu akan muncul, tapi jarang gitu ya, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali gitu ya. Karena pada dasarnya asam lambung itu naik turun, walaupun teman-teman udah sehat ataupun dalam keadaan sakit juga tetap naik turun gitu ya. Cuman bedanya kalau teman-teman lagi sakit lambungnya, ketika asam lambung turun artinya tingkat keasamannya turun, pasti menimbulkan sensasi. Lain halnya dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sehat, tingkat keasaman asam lambung turun, itu dia nggak menimbulkan sensasi apa-apa gitu ya, bedanya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk kali ini. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.